Tindak kejahatan oleh sejumlah pencuri menggunakan senjata api rakitan kian marak dan sangat meresahkan. Sedianya peredaran senjata api harus diawasi ketat agar tak jatuh ke tangan penjahat yang bisa membahayakan masyarakat. Warga di Jalan Petojo, Sabangan 1 Gambir, Jakarta Pusat, pergoki 2 pencuri hendak bawa kabur sepeda motor dari salah satu rumah. Tak ingin jadi bulan-bulanan warga, salah satu pelaku langsung keluarkan sepucuk senjata api, lalu todongkan ke arah ketua RT. Pelaku bahkan sempat melepaskan satu tembakan nyaris kenai kaki ketua RT yang sontak lari selamatkan diri. Lagi berusaha mencuri motor, keberkok sama saya. Terus saya samperin, otomatis kan maling itu panik, sempet ngeluarin senjata kan. Pistol ya? Ya, pistol. Pencurian kendaraan bermotor juga terjadi di Kelurahan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Insiden di depan kios penjual buah durian terekam CCTV di lokasi kejadian. Niat kedua pencuri berhasil digagalkan pengemudi ojol dan warga. Namun keduanya berhasil kabur dari kepungan setelah todongkan benda diduga senjata api jenis pistol ke arah warga. Kawanan pencuri bersenjata api lagi-lagi berulah. Kali ini mereka menyasar sepeda motor di sebuah kafe di kota Tangerang, Banten. Keempatnya terekam CCTV hendak bawa kabur motor dari area parkir kafe di Jalan Maulana Hasanuddin, Cipondoh. Aksi pencurian terpergok sejumlah pengunjung kafe, namun tak ada yang mengejar lantaran 2 dari 4 pelaku todongkan senjata api mirip pistol. 4 orang, 2 motor. Kalau buat berkunjung sih kurang tahu ya, karena nggak kelihatan juga buat dari sosok orangnya itu. Kalau mengancam pengunjung sih nggak, cuman dari karyawan kita tuh ada yang diancam menggunakan senjata, juga udah diteriakin juga sih. Di Bandar Lampung, kawanan pencuri motor mengumbar tembakan saat terpergok hendak larikan motor pengemudi ojek daring yang diparkir di pinggir jalan depan Rumah Sakit Bayangkara Polri. Warga hanya bisa melempari mereka dengan batu tanpa berani mengejar karena takut diterjang peluru dari senjata api kedua pelaku. Pinggir jalan, depan gerbang masuk Rumah Sakit Bayangkara Raja Basa, Kota Bandar Lampung. Dalam kejadian itu ada korban nggak? Untuk saat ini belum ada. Pihak ahli media sosial sempat menembak, itu benar Ibu ya? Memang betul, sebanyak 5 kali dan diduga ada 2 pelaku. Penggunaan senjata api dalam tindak kejahatan kian marak, membuktikan senjata berbahaya tersebut mudah didapat. Entah dalam bentuk asli maupun rakitan, senjata api di tangan pelaku kejahatan sudah pasti didapat secara ilegal. Jika memang ini dimiliki secara ilegal, maka ada 2 sumber. Apakah memang ini rakitan atau memang ada kendala dalam konteks bagaimana pengamanan senjata api ini bisa dimiliki oleh para oknum. Yang berikutnya adalah keberadaan senjata api akhirnya disalahgunakan untuk dapat melancarkan tindakan kriminal yang mereka lakukan atau kemudian melakukan intimidasi kepada pihak lain. Keberadaan senjata api di tangan pelaku kejahatan tentu membahayakan orang lain. Meski tak diletuskan, efek pengancaman dengan senjata api lebih menakutkan, baik bagi korban maupun warga yang berusaha menggagalkan aksi kejahatan. Keberadaan senjata api akhirnya disalahgunakan untuk dapat melancarkan tindakan kriminal yang mereka lakukan atau kemudian melakukan intimidasi kepada pihak lain. Tujuannya seringkali mengarah kepada menciptakan suatu kondisi fear of crime gitu ya. Jadi keberadaan senjata api selanjutnya dimiliki sebagai tools untuk tidak hanya kemudian memberikan satu cywar gitu kepada orang-orang yang menjadi korbannya, tapi kemudian menjadi salah satu sinyalemen bahwa saat orang memiliki senjata api, orang-orang sipil lainnya itu tidak memiliki kemampuan untuk dapat melakukan pembelaan diri. Menimbang dampak buruknya, kepemilikan senjata api seharusnya diperketat. Begitu pula pemberantasan bengkel produksi senjata api rakitan yang jelas-jelas merupakan usaha ilegal. Tim Liputan melaporkan.